Coba sekarang kita mau tanya sebentar ya. Oh, kejadiannya kapan tuh bro? Udah lama itu bro, sekitar tahun 2017. Oh, untuk 17-an ya. 2017. Nah, yang persisnya itu di mana itu? Artinya penampakannya itu. Dulu kan sekitar jam setengah 2 pagi kan. Ya. Saya lihat dari sana mau pulang. Terus lihat sepintas ada makhluk astral besar tinggi gitu. Lihat di daerah sana. Merinding. Ya, merinding bro. Oh, berarti makhluknya. Om Swastiastu. Oke, sahabat Juna 2 dimanapun berada, konten kali ini temanya adalah kisah nyata. Saya sudah menemukan narasumber yang memiliki kisah nyata dan mau menceritakan kepada sahabat Juna 2. Nah, kisah nyata kali ini itu adalah tentang horor. Tapi sebelumnya, bagi sahabat Juna 2 dimanapun berada, nah kalau punya kisah nyata, baik itu horor, kriminal, ataupun humor ya, nah itu yang masih berkesan di dalam memori sahabat Juna 2, nah itu bisa menceritakan atau bisa saling berbagi ya, istilahnya saling berbagi pengalaman. Ingin menceritakan, nah boleh nanti inbox di FB atau di WhatsApp ya, atau tulis saja di kolom komentar ya. Nah itu nanti mungkin sama-sama kita saling berbagi pengalaman. Nah sekali lagi ini bukan eksplor, cuma kita akan menceritakan kisah nyata, nah kisah yang dialami oleh narasumber ya. Biar tidak lama, mari kita ikuti terus video sahabat Juna 2. Ayo, go. Sahabat Juna 2. Nah disinilah lokasi. Nah ini Pura Punglapan ya. Pura Punglapan, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula. Nah di tempat sinilah, di area sini narasumber saya itu pernah melihat sosok makhluk astral ya. Nah sahabat Juna 2 boleh lihat ya situasinya di sini. Dulu di sini kan penduduknya tidak terlalu ramai ya. Tapi sekarang itu penduduknya itu sudah ramai di sini. Om Swastiastu. Saya bukan mau mengusik atau mengganggu ya. Saya cuma ingin ada ritual apa? Dijak kenal. Baik sahabat Juna 2, kita mau permisi dulu ya. Istilahnya kan ibaratnya kalau rumah orang itu pasti ada penunggunya. Makanya kita permisi dulu. Ini apa ini bro? Di pohon. Sini. Coba sekarang kita mau tanya sebentar ya. Oh, kejadiannya kapan tuh bro? Udah lama itu bro, sekitar tahun 2017. Oh, untuk 17-an ya. 2017. Nah, yang persisnya itu di mana itu? Artinya penampakannya itu. Dulu kan
sekitar jam setengah 2 pagi kan. Ya. Saya lihat dari sana kan, dari sana mau pulang, terus lihat sepintas ada makhluk astral besar tinggi gitu. Saya lihat di daerah merinding. Ya, merinding bro. Merinding soalnya kan konten saya ini bukan mau mengeksplor ya, cuma yang saya tonjolkan itu adalah cerita nyata. Nah, sehingga kita bisa saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman ya. Sekali lagi, kami ini bukan mau mengeksplor ya, soalnya ini saja sudah merinding bro. Sekarang kita mau cari tempat duduk yang aman ya, untuk kita bincang-bincang lebih banyak lagi. Sering lebih banyak Ya. lagi. Oke bro, duduk dulu bro. Baik sahabat Zona 2, nah ini sekarang sudah ada narasumber ya, ada 2 narasumber. Nah sekarang saya akan bertanya kepada narasumber. Om Swastiastu bro, Swastiastu bro. gimana, sehat? Lumayan. Ya santai ya, soalnya tadi bro itu tidak ada rekayasa ya, betul sama sekali itu merinding tuh. Memang di tempatnya itu memang angker ya, banyak orang bilang, penduduk di sana bilang itu tempatnya itu memang angker ya. Terkenal angker emang. Nah sebelum panjang lebar ya, saya ingin coba tolong ya perkenalkan nama dulu bro, biar sahabat Zona 2 itu semua jadi tahu gitu ya. Nah silakan bro. Nama saya Adi. Support channelnya Eka atau sahabat Zona 2, berbagi pengalaman tentang hal yang pernah saya temui tentang hal-hal horor. Ya disinilah aku mau sharing-sharing sama Eka, sama Andi juga. Ya. Nah ini narasumber saya ya, ini Andi dan Adi ya. Kalau dipanggil Bella ya. Bella. Khususnya untuk di Sambi Renteng itu pasti sudah tidak asing lagi ya. Pasti kedua apa namanya ini, teman-teman saya ini pasti ya, pasti banyak yang tahu ya. Nah kalau yang di luar Sambi Renteng itu saya yakin pasti kenal ya, soalnya mereka berdua ini ya hobinya main sepak bola ya, berumput ya, tentang lapangan ya, lapangan hijau ya. Nah kembali lagi ke topik awal ya, karena ini menarik bro. Ini konten yang pertama ini ya tentang horor. Makanya sahabat Zona 2 itu kalau punya kisah nyata ya, nah, kami di sini ingin menceritakan kisah nyata ya, bukan kisah-kisah yang dibuat-buat ya. Kalau itu kisah horor, kriminal ataupun lucu, nah boleh itu. Berbagilah. Iya berbagi ya sama sahabat Zona 2 ya, nanti kita akan sama-sama untuk menceritakan. Nah itu kan sebelum lanjut kopi dulu bro. Ayo. Makasih nih bro Eka, nih. kopinya nih. Kopi dulu. Nah karena bukan formal ya, kita boleh merokok. Nah itu kan kejadiannya itu kan tahun 2017 ya. Tahun 2017. 2017, nah berarti sudah. Itu waktu saya kelas 3 SMA bro Eka. Kelas 3 SMA. Masih suka-sukanya tidur pagi, terus banyak lah kan kegiatan anak muda tuh malam lah. Malam menuju pagi lah baru bisa banyak. Banyak kegiatan lah kadang malam jadi pagi jadi malam kayak gitu. Karena masa-masa SMA itu saya sendiri pun mengalami hal seperti itu kan, masa-masa labil, masa-masa mencari jati diri ya. Nah itu berarti sudah 4 tahun yang lalu ya. Nah itu kejadiannya siang, pagi, apa malam? Itu malam malam lah, sekitar 1:30 itu. Malam. Kebetulan saya sama anak-anak Andi juga, ada anak-anak yang lain, kita nongkrong di perempatan. Nah pada zaman-zaman itu kan di perempatan tuh lagi rame-ramenya. Rame-rame di sana ya, nongkrong. Terus ada namanya warung juga, warung Aris kan. Biasanya buka sampai jam 3 lah, karena ada hiburan lah di sana. Terus pada lapar kan, teman-teman mau nyari mie kan ke sana. Aku berdua sama teman ke sana. Berdua terus berdua naik motor, tiba-tiba jarak 3 meter itu kan.
Melihat kayak ada anjing dulu pertama menggonggong, oh gitu, udah mulai takut nih sama teman yang diajak. Nggak, maksudnya gini, berarti waktu itu rame-rame gitu? Berdua. Yang stay di perempatan tuh baru rame kita berdua nyari makan nih mau ke warung nyari Aris makan kan. tuh. Di sana kan alternatif pertama buat nyari mie kan di sana. Warungnya buka sampai pagi. Nah, dari warung Aris ke Pura Punglapan itu kan lumayan jaraknya. Iya, lumayan sekitar. Artinya kok sampai ke Pura Punglapan gitu? Itu kan gini Kak, makhluk yang melintas tengah malam itu kan sosok orang besar yang saya lihat. Oh, berarti dari depan warungnya? Iya. Pas kebetulan tumben-tumbenan itu juga Kak, 1:30 warungnya ada tutup, warung Aris. Gelap sunyi. Baru nyampe sana pertama ada anjing tuh, udah langsung hadap ke sana. Ada orang besar tinggi itu melintas. Sekejap Kak. Seketika kayak mimpi, tapi emang beneran nyata sih itu. Oh, berarti waktu mau nyari mie itu warungnya Mbok Aris ini tutup. Padahal baru jam 1:30, biasanya kan tutup jam 3 gitu. Kadang 3 jam sampai jam 5 kadang-kadang, karena ada rame-rame lah dulu di sana. Oh, berarti pas melihat ke selatan itu melihat sosok. Pertama anjing kan kayak ngasih kode, biasanya kalau udah ada anjing yang menggaung, kayak ada makhluk astral yang melintas. Emang jamnya dia sih Kak. Iya. Oh, berarti jam 1:30 ya, kira-kira jam 2 itu karena mau mencari makan atau mie ya, ke rumahnya Aris. Berarti itu sepintas seperti bayangan apa kelihatan? Emang nyata Kak. Sosok. Emang nyata. Bayangan hitam besar itu. Bukan bayangan, berarti berwujud dia itu. Berwujud. Tapi dulu ya emang kayak sosok jin besar gitu, sepatunya kayak, pernah nggak nonton Jin yang kayak jinnya itu yang sepatunya kayak besar sekali. Itu udah sampai udah tinggi banget, sampai kepalanya kelihatan udah lebih tinggi dari pohon yang besar di sana itu Kak. Dia melintas berjalan itu. Itu berarti dari depan pura itu ke timur. Ke timur itu ke jurang yang itu, melewati jurang, tapi kayak mengambang itu kakinya. Berarti kan pohon yang tadi itu kan tinggi kan? Tinggi sekali. Berarti kakinya itu paling sepinggangnya itu. Sepinggang itu. Jalan gitu. Merinding sampai sekarang aja cerita merinding Kak. Ya, bro. Apalagi tadi di tempat itu Kak. Tadi itu di tempatnya itu memang angker itu bro. Iya, angker. Sekali lagi ya, saya itu bukannya tidak berani mengeksplor ya. Karena begini, saya ingin menonjolkan itu lebih ke cerita nyatanya ya. Nanti kalau saya seolah-olah mengeksplor, nanti dibilang rekayasa atau apa ya. Nah, di sini tidak ada rekayasa, itu murni kisah nyata dari teman saya ya, Bella. Nah, berarti itu waktu itu takut dong. Lumayan Kak, sampai langsung putar motor, langsung buru-buru cus pergi. Terus ini temen kan berdua, yang satunya itu siapa? Yang satunya namanya Ketut Freddy. Ketut Freddy sekarang udah nggak tahu di mana asal usulnya orang itu lagi. Freddy-nya ini lihat ya? Yang pertama Freddy yang lihat, terus saya nggak dikasih tahu nggak usah hadap sana. Dia nyembunyiin itu dulu biar sama-sama nggak takut. Dia mau balikin motor, tapi udah kadung lihat sama-sama hadap ke sana, ya udah kita lihat berdua jadinya. Gitu. Itu wujudnya besar, ya, besar tinggi gitu. Nah, itulah apa namanya, makhluk astral ya. Makanya tempat-tempat apapun itu pasti ada penghuninya. Apalagi sejauh ini Kak, kita mempunyai kepercayaan orang Bali. Saya masih sangat percaya dengan hal seperti itu. Banyak ada, bukan satu kali aja saya punya cerita hal-hal mistis kayak itu Kak. Banyak Kak. Banyak. Ya, nanti kita sharing-sharing aja. Nanti di video berikutnya ya kita akan gali lagi ya cerita-cerita apa yang pernah dialami. Soalnya mendengarkan saja sudah merinding, apalagi melihat caranya nyata ya. Nah, mungkin nanti ada tim-tim di luar Sahabat Juna yang mau mengeksplor itu ya, silakan ya, monggo, tidak masalah ya. Bro Andi,
kopinya dulu bro, soalnya biar nggak tegang ya. Siapa Santai, tahu di santai. episode berikutnya Andi bisa sharing-sharing Iya. tentang kisahnya dia juga kan. Siapa tahu dia punya cerita tentang mistis juga, tani juga, atau tentang gimana dia memelihara ayam sampai bertelur gitu, nggak tahu juga. Nah, itu menarik itu. itu. Makanya Itu perlu digali. makanya di konten ini bukan hal mistis saja ya. Nah, boleh berbau humor. Ya. Asal nggak berbau hoax aja kan. Iya. Berarti makhluk astralnya itu dia cuma menampakkannya, tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu. Kan kadang-kadang kan ada yang jahil, Ada yang jahil juga kan. ada yang jahil, ada yang cuma ingin menampakkan diri bahwa di sini ada penunggunya kan seperti itu. Dia ada gitu. Dan memang betul-betul sulit ya kita secara logika ya, soalnya bukannya kita mau mengganggu ya, soalnya dia kan tidak kelihatan, apalagi kita kencing secara sembarangan itu, nah itu tidak boleh sebenarnya, karena kan tempat itu kan ada penghuninya ya, ya mestinya kita permisi dulu. Sahabat Juna percaya atau tidak percaya silahkan ya, cuma itu kita di sini adalah ingin berbagi. Makanya buat teman-teman yang sekarang belum memiliki kesadaran tentang itulah, kayak kalau melintas ke tempat-tempat yang udah rasa angker, coba bilang permisi dulu atau say hello lah sama penunggu di sana kan, dia nggak kelihatan daripada nanti itu yang ditunjukin wujudnya kan. Nah itu bagus ya. Nah setelah kejadian itu, apakah pernah cerita dengan saudara atau kan pasti kembali ke teman-teman itu di tempat ngumpul, apakah di sana itu dapat bercerita itu sama teman-temannya? Pasti kan, kita sharing masalah itu sama teman-teman biar mereka nggak lancang lah. Dan gitu juga, kadang-kadang ada yang percaya, ada yang dibilang kita jahil, ada yang bilang kita bercanda-bercanda gitu. Banyak kan orang kayak gitu, apalagi saya suka bercanda sama hal-hal kayak gitu. Tapi kata orang-orang tua sih itu emang penunggu kah? Penunggu. Ya, memang penunggu di sana. Banyak juga yang bilang penunggu di sana. Dan mungkin siapa tahu setelah nonton konten ini ada juga yang memiliki pengalaman seperti saya melihat sosok itu kan. Iya. Bisa sharing-sharing kan. Sharing kan. Karena itu konon ya. Dulu itu banyak orang tua yang bilang tuh bahwa di pohon pohon bambu itu ada suara gamelan, gitu. Ada suara yang nepuk-nepuk. Itu banyak dulu orang-orang yang bilang. Nah, makanya bukan hanya di sana saja, di tempat manapun pasti ada. Ya. Berarti waktu sosok makhluk astral itu dia menoleh nggak? Enggak, lempeng aja gitu. Lempeng berarti dia menghadap ke timur aja. Membelah jurang tuh langkahnya. Berarti tinggi besar. Iya. Terus ada rambutnya. Itu udah nggak kelihatan kah? Saking tingginya kah? Tinggi ya. Lebih tiang listrik yang ada di kabel tuh, lebih itu. Nah, maksudnya kakinya kelihatan. Berbulu apa gimana itu? Apa kayak seperti orang atau gimana? Persis jin. Pakai celana yang pakai jin yang kayak gitu. Itu yang merinding. Setiap ceritanya pasti merinding. Persis jin, sepatunya kayak lengkung. Oh, pakai celana. Pakai celana persis jin kayak celana yang sewus gitu. Celana panjang. Warna? Kayak jin, kayak kuning-kuning menyala gitu. Sepatunya itu ya yang kayak lengkung itu kan gitu, kayak jin gitu. Oke, bro. Nah, tadi menurut ceritanya Bella ya, katanya dia pernah melihat sosok yang tinggi besar, seperti jin lah dibilang, yang memakai celana panjang, kelihatan seperti emas ya, kuning-kuning gitu. Terus pakai sepatu itu yang kayak Aladin. Makanya di tempat manapun itu pasti ada penunggunya itu. Sekarang begini bro, pesan apa yang ingin Bella itu sampaikan kepada sahabat Juna 2 itu ya terkait dengan
kisah nyata yang Bella alami itu. Nah, silakan. Pesan saya sih cuman satu aja ya buat anak-anak yang lagi umur-umur menginjak remaja yang masih menjadikan Masih labil. malam jadi pagi, pagi jadi malam, yang kalau kemana-mana yang udah ngerasa tempatnya nggak bagus atau angker, bilang permisi lah atau say hello biar nggak terjadi apa-apa gitu aja sih Bro Eka. Makanya pada intinya itu kita ya permisi lah ya, karena setiap tempat itu kan pasti ada tuan rumahnya kan, seperti itu ya. Baik sahabat Juna 2 dimanapun berada, nah ini cerita tadi itu adalah berdasarkan kisah nyata ya, yang dialami oleh teman kita Bella. Sekali lagi bro, kalau ada yang punya cerita ya kisah seperti Bella atau yang seperti saya katakan tadi itu, ya boleh di inbox di FB ya, atau di WA ya, atau tulis saja di kolom komentar juga bisa ya. Nanti pasti kami akan jawab, dan kalau ada waktu ya pasti saya akan, ya intinya saling berbagi. Dan jika kalian itu suka dengan video kami, ya tolong di like, di share, di subscribe ya. Terima kasih buat teman saya Bella dan Andi ya, sudah mau berbagi cerita ya, berbagi pengalaman. Nah, dan video kali ini cukup sekian ya. Tunggu video-video berikutnya ya. Nah, kalau ada tutur kata kami itu baik sengaja maupun tidak sengaja itu menyakiti, ya kami mohon maaf ya. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.